Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Tentunya karena kita orang-orang yang luar biasa, tentunya keadaan kita pun dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Sudah siapkan ibadah? Nah, sekarang kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dengan penuh sukacita, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Kakak Tika pimpin kita dalam doa pembukaan sekaligus doa pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semua anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, mari Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami, dan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, dan juga boleh mempraktekannya dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan berkati kakak Ita yang akan membawakan firman ini ya Tuhan. Biarlah boleh menyampaikan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, yuk kita kembali bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus,
Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Oke, nah sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sudah? Kita akan membuka dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Namun hari ini kita akan baca ayat yang ke-35 sampai ke-36. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Amin. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, pernah tidak adik-adik berada pada situasi di mana kalian itu mempunyai sebuah roti, tetapi roti ini hanya satu dan adik-adik itu punya teman yang lain. Nah, kira-kira adik-adik mau tidak membagikan roti yang kalian miliki ini kepada teman kalian? Tidaklah, enak saja. Tidak kenyang nanti, Kak. Kalau saya sih mau-mau aja. Nah, hari ini kita akan belajar dari Alkitab tentang berbagi. Nah, sebelum kakak membahas lebih jauh tentang berbagi, kakak mau ingatkan peristiwa di mana Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan janji dan memberikan tugas kepada murid-muridnya. Nah, janji Tuhan Yesus itu adalah Dia akan memberikan Roh Kudus atau Roh Penolong kepada murid-muridnya. Sedangkan tugas untuk murid-murid Tuhan Yesus adalah memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, minggu lalu kita sudah memperingati hari Pentakosta atau keturunan Roh Kudus, di mana itu sekaligus menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus menepati janjinya. Nah, setelah Tuhan Yesus menepati janjinya, maka murid-murid Tuhan Yesus pun akhirnya memberitakan firman Tuhan. Nah, memberitakan firman Tuhan tidak hanya sekedar lewat kata-kata atau ucapan, tetapi juga lewat perbuatan, seperti berbagi. Nah, dalam pembacaan kita dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Apapun yang mereka miliki, mereka berbagi kepada semua orang. Nah, seperti dalam pembacaan kita dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Yusuf atau yang disebut dengan Barnabas. Dia memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yusuf memberikan segala kepunyaannya kepada orang-orang dengan tulus dan ikhlas. Tulus berarti tidak mengharapkan apapun, sedangkan ikhlas berarti kita memberikan dengan sukacita, dengan senyuman, tidak dengan marah-marah atau dengan sedih hati. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selanjutnya ya, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik dan kakak juga harus memberitakan firman Tuhan tidak hanya lewat kata-kata tetapi lewat perbuatan.
Salah satunya yaitu berbagi. Nah, adik-adik bisa berbagi apapun yang adik-adik miliki kepada teman-temannya, seperti makanan, seperti uang, ataupun alat tulis. Namun tidak hanya sebatas itu, tetapi kalian juga bisa memberikan kemampuan yang adik-adik miliki. Seperti misalnya adik-adik punya kelebihan dalam berhitung dan membaca, kalian bisa bantu saudara atau teman untuk belajar membaca dan berhitung. Nah, selain itu, kalau misalnya adik-adik sudah pintar lipat pakaian, sudah pintar menyapu, adik-adik juga bisa melakukan hal tersebut di rumah supaya membantu meringankan pekerjaan mama atau orang di rumahnya. Sekarang kakak mau bagi roti ini kepada adik Dina. Terima kasih Kakak Ita. Nanti saya akan bagikan sama teman-temanku seperti yang Kakak Ita sudah ajarkan sama kami. Oke, bagus. Amin firman Tuhan. Hai adik-adik, firman Tuhan yang kita dengarkan barusan senantiasa mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama. Sekarang, untuk tugas adik-adik di rumah, silakan adik-adik menerapkan atau melakukan perilaku berbagi itu dimulai dari keluarga adik-adik di rumah masing-masing. Jangan lupa foto diri adik-adik saat melakukan perilaku berbagi tersebut. Sebagai bukti, adik-adik telah melakukan sikap berbagi sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Setelah adik-adik foto, kirimkan foto tersebut ke guru sekolah minggu adik-adik masing-masing. Kakak tunggu ya. Selamat berbagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wow, sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pagi ini. Mengajarkan kita untuk terus berbagi kepada sesama kita dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu dari orang yang kita beri itu. Nah, sekarang kita mau membawa persembahan syukur kita sambil menyanyi dengan penuh sukacita dengan pujian Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Oke, saatnya kita akan doa syafaat. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk senantiasa memberitakan firman-Mu, tidak hanya sekedar lewat kata-kata kami, tetapi juga dengan perbuatan kami, dengan berbagi Tuhan. Kau berkati sehingga kami boleh mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kami yang saat ini masih ada di rumah. Engkau berkati dalam setiap kegiatan dan tanggung jawab kami masing-masing, agar kami senantiasa melakukan semuanya demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus dan bersyukur oleh karena teman kami Keisha boleh berulang tahun di minggu yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman kami ini, memberkati kehidupannya, memberkati masa depannya, dan bahkan orang tuanya di rumah Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang tua kami yang
ada saat ini di rumah, Tuhan Yesus juga berkati dan lindungi. Bapa dalam surga, ini doa kami, ini permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita menyanyikan Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat kami anak-anak-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan boleh senantiasa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat segala kehidupan kami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami dan memberikan kami kesehatan, sehingga minggu depan Tuhan kami boleh kembali lagi beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!